Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyarakat muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah atas segala karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya masih beraktivitas hingga saat ini. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan pada kita senantiasa kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah meniti jalan ketaatan tersebut. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suatu hasanah bagi kita semuanya. Para jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Nisa ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surat An-Nisa ayat 100, tinggal sedikit ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Kita sudah berada di bulan Muharram ya, 1446 Hijriah, di mana bulan Muharram ini termasuk Asyurul Hurum juga ya, yang mana di bulan ini juga ada puasa sunnah. Jadi Muharram itu terlekatkan dengan kalimat Allah ya, syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah sunnah ini ya, khususnya di puasa, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram ya. Dan pada jamaah sekalian, memang tanggal 10 itu kan hari Asyura ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti juga bisa menunaikan entah itu 2 hari ya, 9-10, yang kemudian fadilahnya itu adalah menghapus dosa-dosa yang lalu setahun yang lalu. Ini termasuk bagian dari yang mudah-mudahan kita ikhtiarkan ya di bulan Muharram. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita di surat An-Nisa ayat 100. Kemarin sudah kita bahas ya perihal ayat 100 ini, tinggal ada beberapa bahasan mungkin sedikit. Sebelum kita lanjut, kita review dulu untuk materi yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi ayat ini diawali dengan syarat ya. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapati muraghaman katsira wa sa'ah, tempat berlindung yang luas dan juga kelapangan ya, keluasan.
wa may yakhruj min baiti muhajiran illallah wa rasulih thumma yudrikhul maut, dan barang siapa yang keluar rumah dalam rangka untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian maut menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah telah tetapkan pahalanya atasnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan asbabun nuzul ini ya, yang mana ada seorang yang sakit ya, kemudian dia berkata pada keluarganya, akhrijuni min Makkah fa inni ajidu al-har, faqalu aina nukhrijuk, fa asyara bi yadi nahwal Madinah fa nazalat hadhil ayat. Jadi di antara beberapa riwayat berkenaan dengan asbabun nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan orang yang sakit tapi semangat pengen hijrah kan gitu ya, maka dia minta tolong keluarganya untuk membantunya, maka turunlah ayat ini. Ini juga sama pada intinya, bawalah aku keluar dari negeri orang musyrik ini menuju Rasulullah SAW. Ketika itu melakukan perjalanannya, ia meninggal dunia, maka turunnya ayat ini. Nah, pada zaman sekalian yang dirahmati Allah, kemarin ada hal yang perlu kita tekankan ya, terkait dengan makna wasa'ah ini, bahwasanya orang yang berhijrah itu akan mendapatkan keuntungan yang banyak ya. Walaupun demikian tidak mudah untuk melakukan hijrah itu, pasti butuh pengorbanan ya, tidak hanya harta, bisa jadi nyawa yang menjadi taruhannya. Tapi jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keluasan, ya Allah akan memberikan banyak hal. Di antaranya ini, luasnya bumi Allah itu kemudian akan memberikan banyak inspirasi bagi orang tersebut ya. Banyak pemikiran, banyak pengalaman ya, keluasan rezeki juga demikian. Maka orang-orang yang berupaya untuk keluar ya, apalagi ini mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan mendapatkan banyak hal ya, khususnya yang baik-baik. Selagi niatnya itu benar karena Allah akan mengapresiasi semuanya itu. Maka hadis tentang niat ini perlu kita ingat-ingat ya, karena segala amal berdasarkan pada niat. Jangan sampai kemudian niat kita bergeser karena sesuatu hal ya. Termasuk hadis innamal a'malu binniyat ini asbabul wurud ya. Kalau di Al-Qur'an asbabun nuzul, kalau di hadis namanya asbabul wurud. Itu kan juga ada seseorang yang ikutan hijrah tapi niatnya ingin menikahi wanita di Madinah itu. Makanya hadis ini sangat ditekankan ya, karena fondasi amal tentang an-niyah itu. Dan ini juga kemarin sudah kita bahas, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu, sebagaimana dasar dari riwayat innaka lan tad'a syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Jadi kalau kita itu kemudian meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti sesuatu yang kita tinggalkan itu dengan sesuatu yang lebih baik ya. Apalagi kita ingin berbenah diri atau kita berusaha untuk jadi lebih baik. Nah, pada poinnya ini, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengapresiasi mereka yang berjuang ya. Di konteks ayat ini adalah tentang intikal, perpindahan ya, dari Mekah ke Madinah bagi orang-orang yang beriman itu. Sebagaimana saya sampaikan kisah Suhaib beberapa waktu yang lalu, yang kemudian Allah juga apresiasi ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardhatillahi wallahu raufun bil ibad. Dan ada orang yang mengorbankan dirinya hanya untuk mengharap keridhaan Allah semata ya. Dia rela hartanya itu diambil, tidak apa-apa asalkan bisa ikutan hijrah. Dan itu memang sebuah perjuangan juga ya. Kerinduan Nabi terhadap Mekah juga sama, bahwasanya Mekah itu sangat dicintai oleh Nabi. Kalau bukan karena perintah ya, bisa jadi Nabi akan tetap berada di Mekah.
Tapi seandainya kaumku tidak mengusirku, ya, niscaya aku akan tinggal di Mekah. Intinya begitu, ya. Dan doa Nabi terhadap Madinah seperti halnya terhadap Mekah. Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah selayaknya kami mencintai Mekah atau lebih cinta lagi, ya. Nah, ini yang kemarin yang belum, para jamaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah, itu juga bagian dari strategi, ya, yang Allah perintahkan. Satu, terkait dengan penyebaran Islam, karena kondisi saat itu mengharuskan umat Islam harus pindah demi tersebarnya Islam ke tempat yang lebih layak yang bisa diterima, ya. Maka dari itu momentum itu kemudian menjadi tonggak. Satu Muharram itu, pada jamaah sekalian, dalam beberapa riwayat para sahabat itu ada yang mengusulkan apa yang menjadi pijakan penanggalan Hijriyah. Ada sahabat yang menyampaikan bagaimana kalau hari lahirnya Nabi saja, nah, Maulid. Kemudian ada yang menyampaikan bagaimana kalau saat Nabi menjadi Rasul, ya, mendapatkan nubuah. Ada yang menyampaikan saat wafatnya Nabi saja. Tapi kemudian yang menjadi landasan penanggalan itu adalah tentang hijrah, ya. Karena memang momentum ini tidak main-main, ya. Saya pernah menulis di Buletin Ad-Dakwah Muhammadiyah itu, gerak itu adalah esensi hijrah pada zaman sekarang. Gerak itu adalah esensi hijrah. Orang memiliki keimanan yang kokoh, tauhid yang kokoh, itu sebetulnya pergerakan. Dulunya orang politeisme, banyak Tuhan, kemudian menuju pada satu Tuhan, monoteisme, tauhid, itu pergerakan, keyakinan. Jadi untuk mempertahankan keyakinan ini kita butuh gerak, pergerakan, butuh perjuangan supaya akidah kita itu murni, seperti halnya apa yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pergerakan itu. Kemudian sholat, ya, sholat sudah kita tahu bersama, ya, ada gerakan takbir, ya, kemudian ruku, sujud, i'tidal, salam, itu pergerakan. Demikian juga puasa, jangan dikira puasa itu tidak menggerakkan. Puasa itu menggerakkan agar kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Demikian zakat, zakat juga pergerakan agar harta itu tersebar, karena memang sebagian rezeki harta kita itu ada hak orang lain, harus kita alirkan supaya tidak muter-muter di para agniya, kan, di dalam ayatnya itu di surat Al-Hasr. Apalagi haji yang baru saja tamu-tamu Allah ini melakukannya. Ini totalitas gerak, tidak hanya harta tapi juga anggota badan. Tapi tidak heran balasan orang kalau hajinya diterima oleh Allah mabrur apa para jemaah? Surga, ya. Al-hajjul mabrur itu balasannya laisa lahu jaza ilal jannah. Balasan yang paling pantas bagi orang yang sudah menunaikan haji kemudian hajinya diterima oleh Allah itu jannah. Karena itu totalitas gerak, tidak hanya harta tapi juga semuanya. Itulah perjuangan. Maka pada zaman sekalian yang dirahmati Allah, pergeseran dari Mekah ke Madinah itu menjadi ibrah tersendiri, ya. Demikian juga perubahan sosial dan peradaban, ya. Kita lihat Madinah itu kemudian menjadi kota yang ideal,
Jangan dikira di sana itu isinya orang-orang beriman saja. Madinah itu sudah majemuk saat itu. Ada piagam Madinah Charter. Di sanalah kemudian Rasulullah SAW itu membangun peradaban. Kemudian punya kekuatan, umat Islam jadi kokoh, baru kemudian di 8 Hijriahnya itu Fathul Makkah. Jadi kalau kita pelajari hal ini, semua memang ada prosesnya pada jemaah. Semua ada prosesnya yang menuntut kita untuk terus berjuang dan berjuang. Dan perjuangan yang kita lakukan itu satu, ibtigha imardhatillah, hanya untuk mengharapkan ridha Allah semata. Siapapun gerangan, kita tidak akan lepas dan berhenti dari kata berjuang. Bahasa Arabnya itu ya al-juhdu, itu jihad. Berikutnya peningkatan persatuan dan solidaritas. Ini juga menjadi ibrah dari peristiwa hijrah itu sendiri. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu mempersaudarakan orang Muhajirin dengan orang Ansor, dipersaudarakan. Bahkan di Madinah yang saat itu ada 2 kubu yang tiap saat itu bertikai, Aus dan Khazraj. Kehadiran Nabi datang didamaikan. Ini adalah ibrah dari perintah Allah yang diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Demikian juga perjuangan dalam hijrah itu sendiri sudah pasti, karena kan jauh tempatnya. Dan yang terakhir adalah tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis tadi yang kita perlu ingat adalah siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti sesuatu itu yang lebih baik. Dan ini terbukti dengan bagaimana Rasulullah SAW itu memimpin di Madinah. Ya, ini sebagai bukti nyata. Nah, kita nggak boleh meragukan janji Allah ini, jaminan Allah ini. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Insyaallah di surat Muhammad sekitar ayat 7 itu. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan pendirianmu. Jadi pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang janjinya, ya. Allah akan menolong hambanya yang serius, benar-benar menuju ke Allah dalam ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Allah akan berikan jalan, Allah akan berikan petunjuk. Kalau di bahasa ayat lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Maka dari sini kita belajar, kita tidak boleh kemudian pesimis, ya, apapun keadaannya. Kalau kita lihat di tafsir ayat ini kan bagaimana saat itu orang-orang Islam itu terintimidasi, ya. Menderita itu tidak hanya secara fisik tapi psikis. Kemudian ada perintah hijrah ini, dan setelahnya justru menjadi mercusuar Islam ini. Dan ibrah itu bisa dilihat dari peristiwa Fathul Makkah, bagaimana umat Islam tidak balas dendam apa-apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy Mekah terhadap orang-orang beriman sebelumnya. Maka dari itu pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup di ayat ini ada pesan ayat yang bisa kita pelajari bersama. Barang siapa dalam kondisi dia sedang terusir atau mengalami keprihatinan yang mendalam sehingga terpaksa harus meninggalkan negerinya ke tempat yang benar-benar asing dengan rasa pilu, namun ia rela dengan keterusirannya itu dan berusaha melapangkan dada dan memperkaya wacana berpikirnya hanya demi mempertahankan kebenaran agama Allah dan Rasulnya, maka tindakan yang demikian itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang akan mendapatkan solusi dari keterpurukan masalah. Bahkan seandainya ia mati dalam upayanya mempertahankan kebenaran tersebut,
maka matinya tercatat sebagai mati yang husnul khotimah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita dalam menjalani kehidupan kita ini pasti ada fase-fase kita merasakan sebuah kesedihan yang mendalam, entah karena ujian yang begitu berat yang menyapa kita. Saat itu terjadi, boleh jadi keimanan kita begitu goncang, walaupun terkadang kita sudah punya bekal. Ada sahabat sampai tidak percaya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, padahal dia tahu tentang ayat idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu ayatnya, tapi kadang pas momentum itu terjadi, ayat itu seolah-olah hilang. Maka ada sebuah makalah, as-sabru, sabar itu pada hentakan pertama. Jadi memang ujian, cobaan, apapun yang menjadikan kita pilu, kita menderita, justru di sanalah titik kemudian kita ini bertahan, bergerak dan berharap pertolongan sama Allah atau tidak gitu. Karena di kondisi-kondisi yang semacam ini tidak sedikit kemudian ada orang yang mengakhiri hidupnya pada jemaah sekalian. Maka spirit ayat ini mengajarkan pada kita jangan sampai kemudian keprihatinan kondisi tersebut menghalangi kita untuk berharap pertolongan Allah dan tetap bangkit untuk berjuang. Karena siapapun kita akan mendapatkan ujian versi kita sendiri sesuai dengan leveling keimanan kita masing-masing. Dan ini adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Jadi setiap kita ini akan ada fase-fase di mana kita akan pada titik tertentu yang kemudian kita ini sedih, ya. Kita ini harus bangkit di titik terendah mungkin itu. Nah, saat posisi itu kita alami, nah, jangan sampai kemudian kita kehilangan harapan sehingga kita tetap optimis. Inilah pelajaran dari peristiwa hijrah itu. Karena sekali lagi para jamaah sekalian, setiap kita akan terus dan terus berjuang di level masing-masing, ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di ayat berikutnya, ayat ini berbicara tentang keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah itu amat sangat luas pada jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk berupa wahyu ini. Di surat An-Nisa ayat 101 Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ard, ketika kamu melakukan perjalanan di muka bumi, ya, safar dalam konteks ini, ya, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk mengqashar salat. In khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru, jika kamu takut bahwasanya orang kafir itu akan melukaimu. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu musuhmu yang nyata. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari zahir teks ayat ini, kita akan dapati, ya, seseorang dibolehkan mengqashar, meringkas sholat, ada ilatnya, ada sebabnya. Apa sebabnya? In khiftum, ya, ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut kalah kemudian orang kafir itu menyerangmu, ya kan?
apakah kemudian kondisi aman kita tidak boleh qashar? Pertanyaannya. Ya kan? Ini kan terus kita dibolehkan salat qashar, meringkas salat, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari dohir tekstualisnya ayat, falaisa alaikum junahun an taksuru minas salat, tidak mengapa kamu itu mengqashar salat, in khiftum ayaftinakumul ladzina kafir, jika kamu merasa takut bahwasanya orang-orang kafir akan menyerang. Berarti kalau ada ilat itu kita boleh qashar. Pertanyaan saya adalah bagaimana kalau kondisinya aman? Ya. Inilah peran hadis pada jamaah sekalian, ya. Inilah peran hadis untuk mendukung hujah Al-Qur'an, ya. Walaupun tekstualisnya seperti ini, ya, kamu boleh mengqashar jikalau kamu merasa takut, ya. Bukan berarti saat aman kita nggak boleh, tetap boleh. Kenapa? Karena ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi para jamaah sekalian, sampai seperti itu, ya. Sebelum ayat ini kan sudah mengkisah tentang hijrah. Jangan dikira perjuangan untuk safar, bepergian, meninggalkan tempat itu tidak diliputi sebuah ketakutan jika kondisi-kondisi modelnya seperti itu. Dan kemudian Allah memberikan keringanan. Falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Tidak mengapa kamu kemudian mengqashar salat. Sebagaimana kita ketahui bersama, salat-salat yang bisa diqashar adalah salat-salat yang 4 rakaat, ya. Yaitu duhur, asar dan isya, itu boleh diqashar. Nah, ini pada jamaah sekalian saya nukilkan salah satu riwayat ini, ya. Ini saya putus beberapa riwayat karena panjang sekali, saya ambil ujungnya, ya. An Ya'la bin Umayyah qala sa'altu Umar bin Khattab. Ini Ya'la bin Umayyah itu bertanya kepada Umar bin Khattab, ya. Qultu laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru wa qad ammanallahu nas. Berkenaan dengan ayat yang kaitannya dengan tidak mengapa atau tidak berdosa kamu mengqashar salat itu jika kamu takut orang-orang kafir itu mencelakaimu, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keamanan pada manusia? Wa qad ammanallahu nas. Allah telah memberikan rasa aman kepada manusia. Faqala li Umar, maka Umar itu berkata kepada Ya'la bin Umayyah tadi, ajabtu mimma ajabta minhu. Ya, heran, ya. Ini heran, aku heran juga terhadap apa yang kau herankan. Fasa'altu Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW andalin tentang hal itu. Faqala shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Jadi ini adalah bagian dari sedekah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka katanya faqbalu shadaqah, maka terimalah sedekah itu. Artinya qashar itu menjadi sebuah rukhsah, itu keringanan yang bisa diambil. Ingat ya, kita perlu lihat konteksnya. Jangan kita melihat konteks saat sedang aman, ya. Karena ayat ini nanti ada kaitannya dengan sholat khauf di 102-nya, ya. 102 itu adalah pelajaran dari Allah tentang betapa pentingnya kedudukan sholat ini. Kalau di sini masih berbicara tentang antak surung kau mengqasharnya, nanti di 102-nya itu bagaimana kalau sudah keadaan genting, keadaan perang, yang untuk sholat sempurna seperti idealnya itu susah. Nanti akan diatur di 102-nya. Nah, yang penting dari sini pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi ini adalah sebuah pengajaran bahwasanya tidak mengapa kamu mengqashar sholat itu. Ada beberapa ulama yang kemudian juga menggarisbawahi kita diperbolehkan hal itu
asal perjalanan kita tidak untuk maksiat. Ada catatan-catatan tertentu gitu. Tapi ada juga yang masih membolehkan, tidak mengapa ya. Tapi kalau kita mau ambil yang rojih, ya itu tadi catatannya, selagi kita melakukan sebuah perjalanan baik tidak mengapa. Karena ini dalam riwayat ini bagian dari shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, yaitu sebuah sedekah, rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat ya, kita lihat bagaimana konteks saat itu, bagaimana kemudian orang harus berjuang tapi tetap kewajiban sholat juga harus terlaksana, maka ada keringanan seperti itu. Nah, di hadis ini pun juga teringatkan bagaimana dengan waqad amanallahu nas, bagaimana kalau keadaan aman, ya tidak apa-apa. Jadi artinya ini bisa diambil ya. Bahkan di ibadah haji Rasulullah SAW juga mencontohkan kan beberapa sholat yang dikosong. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan sampai demikian rupa ini. Karena sekali lagi untuk melakukan itu ya butuh tadi perjuangan. Dan di sini terkait dengan ibadah sholat pun kondisi bagaimanapun ini tidak boleh tertinggalkan ya, apalagi nanti di 102 terkait dengan sholat khauf itu sendiri. Saya nukilkan beberapa riwayat ini dari Abu Hanzalah Al-Hazza yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang sholat safar ya, jadi sholat dalam perjalanan. Maka ia menjawab bahwa sholat perjalanan adalah 2 rakaat yakni qashar. Lalu aku bertanya, kalau demikian bagaimana dengan firman Allah, ya mengutip yang tadi ya, sedangkan kita dalam keadaan aman. Maka Ibnu Umar, itulah sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang tidak mengapa ya. Tapi kalau kita hanya bermodalkan tekstual ayat, maka ketika kita melakukan mafhum mukhalafah, logika terbalik ya, kalian boleh mengqashar sholat jika kalian takut diserang musuh. Logika terbaliknya, kalau tidak takut atau aman berarti tidak kan gitu ya. Tapi kan tidak bisa seperti itu, karena ada hujah dari sunnah bahwasanya Rasulullah SAW menunjukkan hal itu ya. Demikian juga riwayat dari Abdul Wada yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar mengenai 2 rakaat dalam perjalanan. Maka ia menjawab bahwa hal itu adalah rukhsah, keringanan yang diturunkan dari langit. Jika tidak menginginkannya, kalian boleh mengembalikan pada asalnya, yaitu normal ya, 4 rakaat. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi di 101 ini ada kaitannya dengan melakukan pengurangan yang tadinya 4 dijadikan 2, antak suruh tadi ya, terkait dengan qashar. Walaupun tadi di ayat ini ada konteks tadi in khiftum, jika kamu merasa takut ya bahwasanya orang kafir itu akan menyerangmu ya. Kemudian dari Abdullah bin Umar yang menceritakan bahwa ia sholat 2 rakaat bersama Rasulullah SAW yakni di Mina ya. Ini yang terkait dengan ibadah haji. Begitu pula pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan permulaan masa Khalifah Utsman. Kemudian Utsman mengenapkannya, mengembalikannya, berarti dia tidak melakukan qashar itu sendiri. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan ayat yang berbicara tentang sholat yang dimana di dalamnya ada keringanan, dibolehkan untuk meringkasnya ya. Jadi yang boleh diringkas itu adalah yang jumlahnya 4 rakaat ya. Ya, nanti kita kalau di fikih kan memang ada jamak ya. Tapi di konteks ini terkait dengan safar ada keringanan yang namanya qashar ini tadi, dan itu bisa diambil. Nah, beberapa ulama memang kadang kalau di bahasan fikih itu ada yang mensyaratkan beberapa kilometer, ada beberapa farsa dan lain sebagainya, itu di fikih biasanya ya. Ada yang 83 atau 89an ya, dan lain sebagainya, itu di fikih. Yang jelas kalau kita lihat tertib ayat ya terkait dengan 100 dan 101
kita bisa memahami konteks saat itu. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ini. Apalagi nanti di 102 kondisi yang benar-benar tidak ideal pada jemaah sekalian, tidak ideal. Bagaimana kita sholat masih kemudian membawa persenjataan kita? Ya kalau kemudian musuh itu datang dari barat, dari arah kiblat, bagaimana kalau tidak? Ya. Artinya pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini ada penekanan hal penting terkait dengan ibadah sholat itu sendiri. Ya, dimanapun berada, ya, entah kita itu bepergian sejauh mungkin, tidak boleh kemudian kita abai. Walaupun juga di dalam beberapa hadis itu ada yang kemudian mengundurkan, ya, misalkan begitu panasnya zuhur gitu, terus kemudian agak terakhirkan. Gitu ya untuk yang 101. Yang 102 ini yang lumayan panjang. Ini kaitannya sama sholat khauf, ya, sholat dalam keadaan tidak ideal atau takut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan pada jamaah sekalian, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Jadi kalau engkau Muhammad hendak sholat bersama para sahabat itu, ya, hendaknya engkau sholat dan kemudian terbagi menjadi beberapa golongan, ada 2 sofan gitu, ya. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan ada yang tetap memegang apa? Persenjataan. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, maka ketika mereka itu sujud falyakunu min waraikum, hendaknya juga bersama yang ada di belakang kamu sekalian. Jadi ibarat terbagi menjadi 2, ya. Fa ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, sementara bagian yang lain tidak sholat terlebih dahulu. Fa yusallu ma'aka falyakhudhu khidrahum wa aslihatahum, maka demikian itu kamu juga tetap berhati-hati, ya, wa ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum, dengan persenjataan kalian. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatahum, orang-orang kafir itu menginginkan kamu lengah, ya. Makanya di konteks sholat khauf ini masih diperbolehkan, ya, untuk tetap waspada. Jadi sholatnya itu gantian para jamaah sekalian, ya, ngikutin imam tapi gantian, nggak sholat semuanya. Supaya apa? Orang-orang kafir itu menginginkan orang-orang mukmin itu lengah, kan? Tapi Allah ingatkan terkait dengan hal ini. Lau taghfuluna an aslihatahum, sekiranya kamu itu lengah terhadap persenjataan kalian. Wa amtiatikum fayamiluna alaikum malatan wahidah wala junaha alaikum in kana bikum addan min matarin aw kuntum marda aw tadau aslihatahum wa khudhu khidrahum innallaha a'adda lil kafirin 'adaban muhina. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan adab yang hina terhadap orang-orang kafir. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini saya nukilkan beberapa poin, ya. Yang pertama, orang beriman setiap saat dalam perjuangan, ya. Satu, di konteks yang tadi perang itu pasti tetap berjuang. Bagaimana kalau tidak berperang? Dia akan tetap berjuang melawan hawa nafsu. Nah, ini penting, ya. Dan yang kedua, mohon maaf, baik saat melawan musuh maupun melawan hawa nafsu. Oleh karenanya para jamaah sekalian, perintah sholat itu sebetulnya sebagai sarana untuk berzikir, mendidik jiwa, ya. Demikian juga saat kondisi paling genting pun, yaitu dalam keadaan perang, maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan jangan sampai tertinggal, meskipun tata cara sholatnya tidak ideal seperti pada umumnya, ya. Jadi kalau kemudian kita ini kondisi aman malah nggak sholat, nah ini jadi pertanyaan, ya. Karena sholat itu meneguhkan jiwa,
dalam rangka untuk mengagungkannya. Bagaimana tidak saat tadi safar aja ada keringanan, demikian juga saat peperangan tata cara sholatnya juga berbeda. Maka dari itu orang-orang yang diteguhkan keimanannya, pastilah orang itu tidak akan pernah meninggalkan sholat, apalagi kondisi aman pada jemaah sekalian. Kondisi genting saja itu masih diperintahkan, walaupun agak berbeda ya tata cara sholatnya. Dan yang berikutnya, sekali lagi ini juga menjadi pelajaran penting, termasuk terkait yang sebelumnya. Allah akan menolong hambanya yang menolong agamanya, tadi sudah saya sampaikan. Dan ini dari Ibnu Abbas pada zaman sekalian, faradallahu sholata ala lisan nabiyikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi. Fil hadari arba'an, kalau normal keadaannya tadi 4 rakaat, ya kan? Kemudian wafis safar rakaataini, dalam safar bisa merukso. Nah, yang unik ini wafil khawfi rakaatan, di waktu yang kondisi yang tidak memungkinkan boleh jadi bisa jadi 1 rakaat. Kok bisa seperti itu para jemaah sekalian? Di ayat yang lain ini, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, jika kamu dalam keadaan takut, sholatlah dalam jalan kaki maupun berkendaraan. Fa idza amintum, maka jika telah aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka kalau sudah aman ya ingatlah Allah. Di konteks fadkur itu bisa jadi konteksnya adalah sholat ya. Silakan dicek di surat Toha, Nabi Musa itu juga seperti itu kan, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka redaksi sholat itu bisa juga tadi adzikr ya, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah para jamaah sekalian, mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana terkait dengan kondisi saat itu. Orang kalau sudah dalam keadaan genting ya, bisa jadi naik tunggangan tidak sempurna ya, entah menghadap kemana ya. Jangan disamakan dengan kondisi ideal, tidak usah jauh-jauh lah. Kalau kita kemudian kita sholat berada di atas bus, Allahu Akbar ketika duduk, kita nggak tahu bus itu akan mengharap ke kiblat terus atau enggak, nggak tahu kita ya, mengikuti arah kendaraan itu pada jemaah sekalian. Jadi sampai keadaan-keadaan semacam ini kemudian Allah ingatkan betapa pentingnya ibadah ini, baik dalam perjalanan tadi ya, ataupun dalam keadaan genting sekalipun. Allah sudah firmankan terkait dengan hal ini. Oleh karena itu jangan sampai kemudian justru kita yang sehat walafiat ya, aman, sejahtera, sehat sentosa ya, tapi justru kadang lupa. Sholat itu kan berdiri begini pada zaman sekarang ya. Ibarat kata saat kita jaya ya, jangan lupa untuk merunduk kan gitu ya. Saat kita terpuruk tadi yang kondisi-kondisi yang kita tidak inginkan ya, tapi bisa jadi ada fase-fase kehidupan kita yang kita akan diliputi kesedihan, maka jangan pernah kemudian untuk pesimis ya, atau kehilangan optimisme, sehingga dari yang terpuruk sujud ini kemudian kita bisa bangkit lagi. Dan kalau kita tarik dalam sejarah, hadirnya ibadah sholat itu adalah sebuah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana beliau ketika melalui amul huzni, yaitu tahun-tahun kesedihan. Jadi kalau kemudian ada orang Islam mengaku beriman terus nggak sholat pada jamaah sekalian, itu nggak ada bedanya sebenarnya dengan orang-orang kafir, karena batas garisnya adalah tarkus sholat. Sebetulnya ini ada tata cara pada jamaah sekalian yang beragam ya tentang sholat khauf tadi. Nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saya kira itu, karena sudah masuk waktu isya, kita adzan dulu.